video kali ini aku buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah public speaking. Nah, tanpa memperpanjang lagi, mari kita langsung ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian. Di sini aku perkenalkan, nama aku Ditania Putri Khaldi, akrab dipanggil Tania. Aku merupakan mahasiswi dari Ilmu Komunikasi Universitas Andalas angkatan 2020. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau membahas tentang Ikigai. Nah, apakah kalian sudah pernah mendengar tentang Ikigai? Atau bahkan kalian sudah paham tentang Ikigai? Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan ya. Ikigai ini merupakan salah satu filosofi hidup masyarakat di Jepang. Nah, Ikigai merupakan istilah dari bahasa Jepang untuk menggambarkan kesenangan dan makna dalam kehidupan. Kata Ikigai ini berasal dari kata Iki yang berarti kehidupan dan Gai yang berarti nilai. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa Ikigai dapat diartikan sebagai alasan untuk apa kita hidup dan untuk apa kita bangun di pagi hari. Sebagian besar masyarakat di Jepang percaya dengan menanamkan Ikigai di dalam hidup, sebagian masyarakat di Jepang percaya dengan menanamkan Ikigai dalam hidup, kehidupan kita akan menjadi lebih bermakna, dan hal ini membuat sebagian besar orang di Jepang memiliki angka harapan hidup yang tinggi. Bahkan fakta menunjukkan bahwa Jepang adalah negara di tingkat kedua dengan harapan hidup yang tinggi setelah Monaco. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang Ikigai, aku punya pertanyaan-pertanyaan nih tentang Ikigai kepada teman-teman sekalian. Apakah kalian sudah bahagia? Menurut kalian, apa yang membuat kalian bahagia? Dan apakah memiliki uang yang banyak membuat kalian bahagia? Pertanyaan-pertanyaan itu hanya bisa dijawab jika kalian sudah memahami diri kalian sepenuhnya. Dalam sebuah forum, Bill Gates pernah ditanyai oleh seseorang, apakah seorang Bill Gates yang memiliki uang yang banyak itu dapat membuatnya bahagia? Nah, Bill Gates menjawab bahwa menjadi orang yang kaya memang membuatnya senang. Namun sumber kebahagiaan bukan hanya dari memiliki uang yang banyak. Justru banyak hal-hal sederhana yang membuatnya lebih bahagia. Contohnya ketika melihat anaknya berhasil melakukan sesuatu. Atau bahkan ketika ia memenuhi target-target yang telah ia buat. Contohnya yaitu target olahraga. Nah, sebenarnya aku sendiri masih dalam proses mencari Ikigaiku. Pada awalnya, pada saat lulus SMA, aku masih belum begitu peduli dengan apa yang ingin aku lakukan ke depannya. Masa depan tuh seperti masih abu-abu. Aku hanya mengikuti keinginan dari keluargaku, terutama kedua orang tuaku. Karena hal tersebutlah, aku tidak begitu bersungguh-sungguh untuk menjalani SBMPTN pada saat itu. Karena aku merasa kurang cocok dengan jurusan yang aku perjuangkan. Dan benar saja berakhir dengan tulisan merah pada tahun pertama yang berarti aku gagal pada SBMPTN tahun tersebut. Aku memutuskan untuk gap year dan ikut SBMPTN lagi tahun selanjutnya. Nah, selama 1 tahun nih, aku berusaha untuk mengulik dan mencari apa passionku dan sebenarnya apa yang sedang dibutuhkan negara ini pada zaman sekarang. Akhirnya aku memutuskan untuk masuk ilmu komunikasi. Dan benar saja, selama 3 semester di ilmu komunikasi, aku merasa nyaman di jurusan ini. Nah, sebenarnya gimana sih cara menemukan Ikigai kita? Mungkin bisa lanjut slide selanjutnya, operator. Nah, Ikigai ini terdiri dari 4 elemen, yaitu passion, mission, vocation, dan profession. Nah, dalam menemukan Ikigai, yang terpenting adalah menyeimbangkan 4 elemen tersebut untuk saling mengisi dan membentuk sebuah tujuan hidup berkelanjutan.
Jika kita dapat menyatukan keempat elemen tersebut, maka kita akan menemukan arti dari ikigai yang dapat membuat hidup kita jauh lebih bermakna. Nah, poin pertama yaitu passion. Passion itu dapat diartikan sebagai sesuatu yang kita senangi. Contohnya ketika seseorang senang memasak, senang bernyanyi, dan sebagainya. Yang kedua yaitu mission. Mission adalah hal-hal yang dibutuhkan oleh lingkungan sekitar kita. Contohnya di saat pandemi sekarang ini, tentunya kita membutuhkan orang-orang yang berpikir kreatif. Selanjutnya yaitu vocation. Vocation adalah sesuatu yang dapat kita lakukan dan menghasilkan sesuatu pendapatan bagi kita. Vocation ini merupakan suatu bidang yang menjadi pendapatan bagi kita. Yang keempat yaitu profession. Adalah sesuatu yang kita merasa ahli di bidangnya. Nah, keempat elemen ini yang menjadi inti dari ikigai, sehingga kita harus menyeimbangkan keempat-empatnya. Selanjutnya, ada 5 pilar penting untuk mendukung prinsip ikigai, yaitu yang pertama, awali dengan hal-hal kecil. Contohnya yaitu ketika kita bangun pagi, kita merasa bersyukur, sehingga kita akan memiliki energi positif untuk menjalani hari-hari. Yang kedua yaitu bebaskan dirimu. Kita harus menjalani hidup seperti air yang mengalir, sehingga menjadikan pekerjaan yang kita lakukan terasa menyenangkan. Yang ketiga yaitu keselarasan dan kesinambungan. Ikigai ini berhubungan erat dengan menjaga keselarasan dengan lingkungan, dengan orang-orang di sekitar dan masyarakat secara luas. Yang keempat yaitu kegembiraan dari hal-hal kecil. Orang-orang Jepang terkenal dengan penghargaan terhadap hal-hal kecil. Misalnya ketika mereka membuat sushi, mereka menggunakan bahan-bahan yang berkualitas sehingga sushi yang dihasilkan itu menghasilkan sushi yang sangat enak. Yang kelima yaitu hadir di tempat dan waktu sekarang. Kita harus menikmati waktu dan kondisi yang dirasakan pada saat sekarang. Jika kita menjalani hidup yang penuh dengan pikiran di masa lalu dan khawatir dengan masa depan, itu otomatis membuat kita tidak bahagia. Nah, ketika kita sudah mengetahui apa ikigai kita, hidup yang kita jalani akan lebih bermakna, sehingga hal itu pula yang akan membuat kita lebih bahagia. Bukankah lebih baik melakukan hal yang kita senangi, meskipun berat, kita akan merasa nyaman untuk menjalankannya. Nah, sebelum aku akhiri pidato aku hari ini, aku akan menutupnya dengan kata-kata mutiara dari Oprah Winfrey. Oprah Winfrey merupakan salah satu host ternama. Ia pernah mengatakan bahwa lupakan tentang jalur cepat. Jika kamu benar-benar ingin terbang, gunakan kekuatanmu untuk keinginan terkuatmu. Hormati panggilan hatimu, setiap orang pasti memilikinya. Percaya hatimu dan sukses akan datang kepadamu. Baiklah, sepertinya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk perhatian teman-teman sekalian, terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai. Kan tadi udah doang. Ulang.